Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung Anda kapan menonton video ini. Saya Eliana, NIRM 0205190042 dari Prodi Agribisnis Hortikultura tingkat 3C Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kultur jaringan, khususnya pada subbab aklimatisasi dan pemindahan tanaman ke lapang. Pertama-tama, yaitu kita perlu tahu peta konsepnya. Kultur jaringan terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahapan pertama, isolasi bahan tanam atau eksplan. Yang kedua, penanaman eksplan. Yang ketiga, yaitu perbanyakan atau proliferasi propagul. Yang keempat, yaitu pengakaran. Dan yang kelima, yaitu aklimatisasi dan pemindahan tanaman ke lapang. Nah, tahapan terakhir ini akan kita bahas lebih lanjut, yaitu aklimatisasi dan pemindahan tanaman ke lapang. Sebelum membahas aklimatisasi, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, atau irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Aklimatisasi dan pemindahan tanaman ke lapang. Nah, jadi konsep utama dari aklimatisasi ini yaitu adaptasi. Dari gambar sebelah kiri yaitu tanaman atau planlet yang ditanam secara in vitro, kemudian diadaptasi menggunakan penanaman biasa namun dilindungi oleh sungkup. Dan yang ketiga yaitu pemindahan tanaman ke lapangan. Aklimatisasi. Apa sih aklimatisasi itu? Aklimatisasi adalah suatu proses adaptasi secara bertahap organisme atau individu dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru dengan penyesuaian suhu, cahaya, dan kelembapan. Bentuk adaptasi planlet yang diaklimatisasi yaitu ada 3. Yang pertama adaptasi kelembapan, yang kedua adaptasi fungsi akar, yang ketiga adaptasi fotosintesis, dan yang keempat adaptasi lingkungan tumbuh. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai adaptasi kelembapan. Pada adaptasi kelembapan ini, penyesuaian terjadi karena lingkungan tumbuh planlet dari kelembapan yang tinggi dipindahkan ke lingkungan dengan kelembapan yang rendah, sehingga terjadi perbaikan pada fungsi stomata dan pembentukan kutikula atau lapisan lilin. Pada gambar sebelah kiri, planlet ditanam secara in vitro di dalam ruangan sehingga kelembapannya tinggi. Kemudian diaklimatisasi pada kelembapan yang lebih rendah. Pada adaptasi ini, apabila tidak dilakukan secara gradual, maka akan mengakibatkan kematian pada planlet. Selanjutnya yaitu adaptasi fungsi akar. Akar akan cenderung lebih berusaha keras untuk menyerap hara di tanah. Planlet in vitro akan dengan mudahnya menyerap hara makro-mikro pada media, yaitu agar-agar. Kemudian setelah dilakukan aklimatisasi, akar diharuskan melakukan pemanjangan untuk menyerap hara di tanah. Dan adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi fotosintesis. Dari tanaman yang bersifat heterotrof ke tanaman autotrof. Heterotrof yaitu tanaman tidak membuat makanan sendiri, melainkan menyerap
makanan berupa gula yang sudah ada di media kultur. Yang selanjutnya yaitu adaptasi sterilitas lingkungan, yaitu dari lingkungan yang steril atau aseptik ke lingkungan yang terdapat mikroorganisme di dalamnya, berupa bakteri dan virus serta mikroba lainnya. Bagaimana sih melakukan aklimatisasi itu? Aklimatisasi dilakukan secara bertahap. Contohnya pada aklimatisasi planlet kelapa sawit dengan kondisi lapang bersuhu 35 derajat Celcius. Nah, mula-mula suhu kultur yaitu sebesar 20 derajat. Kemudian dilakukan aklimatisasi tahap pertama selama 2 bulan pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian dilakukan aklimatisasi lagi, yaitu selama 1 bulan pada suhu 32 derajat Celcius. Dan selanjutnya, saat tanaman sudah kuat, tanaman ditanam di kondisi lapang. Nah, pada aklimatisasi ini, suhu harus ditingkatkan secara gradual. Biasanya, aklimatisasi ini menggunakan paranet, dan semakin lama semakin merenggang kerapatannya. Selanjutnya yaitu aklimatisasi dengan kelembapan, yaitu dilakukan secara bertahap juga, yaitu dari kelembapan kultur sebesar 80 hingga 90 derajat Celcius, 90%, kemudian dilakukan aklimatisasi selama 2 bulan dengan diatur kelembapannya menjadi 75%, dan setelah tanaman cukup kuat, dipindahkan ke lapang dengan kelembapan lapang sebesar 50 hingga 70%. Kelembapan ini ditingkatkan secara gradual pula dengan penggunaan mist blower. Selanjutnya ada contoh aklimatisasi pada planlet stroberi. Pertama-tama, planlet dibersihkan dari media kultur, yaitu berupa agar-agar. Selanjutnya, planlet direndam dengan fungisida 2 gram per liter selama 2 jam. Kemudian tahapan ketiga yaitu tanam planlet pada pot tray dengan media arang sekam selama 2 hingga 4 minggu. Selanjutnya pada tahapan keempat yaitu pindahkan tanaman pada polybag berukuran 10 cm dengan media tanah plus pukan 1:1, disungkup dengan plastik selama 2 hingga 4 minggu. Pada tahapan kelima yaitu setelah tanaman cukup kuat, sungkup dibuka dan bibit stroberi dapat dipindahkan ke lapang. Yang keenam yaitu pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit ini meliputi pengairan, penyiangan, pemupukan, dan penanganan hama dan penyakit. Dan ini daftar pustakanya. Bunga flamboyan, bunga selasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.